Dan di sini ada 3 poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama pemerintah, yang kedua bidang swasta, dan yang ketiga individu. Yang pertama pemerintah yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nuria Syifa Idatana. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja di bidang pemerintah. Nah, penjelasannya ini di mana upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain dengan mendirikan berbagai pusat latihan kerja. Nah, tujuannya ini antara lain untuk melatih orang menjadi manusia terampil, berinisiatif dan kreatif. Nah, untuk contoh-contohnya ini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Neza Indira. Di sini ada 6 contoh upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja di bidang pemerintah di saat pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu paket stimulus ekonomi untuk dunia usaha agar tidak melakukan PHK. Yang kedua, insentif pajak penghasilan bagi para pekerja. Yang ketiga, jaring pengaman sosial melalui program bantuan G-Sosial bagi pekerja formal dan informal. Yang keempat, pemberian prioritas kartu prakerja bagi para pekerja yang menjadi korban PHK. Yang kelima, perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia atau PMI baik di negara penempatan maupun setelah kembali ke tanah air. Dan yang kedua yaitu bidang swasta yang akan dijelaskan oleh Alvin Akbar. Oke, yang selanjutnya yaitu pihak swasta atau perusahaan. Langkah yang dapat diambil oleh pihak swasta untuk ikut serta dalam upaya meningkatkan mutu tenaga kerja adalah bekerja dengan sekolah atau kampus. Bekerja sama yang bisa dilakukan oleh pihak swasta dengan sekolah atau kampus adalah menyediakan kesempatan bagi para siswa atau mahasiswa untuk kerja praktik atau magang di perusahaan yang bersangkutan. Program magang ini akan memberikan pemahaman secara lebih baik kepada calon tenaga kerja mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. Dengan demikian, para calon tenaga kerja tersebut dapat mempersiapkan diri dengan berbagai kemampuan dan keterampilan yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha. Yang contoh-contohnya akan dijelaskan oleh Fadil. Oke, selanjutnya yaitu kebijakan yang diterapkan oleh pihak swasta pada saat pandemi COVID-19, yaitu dengan menerapkan work from home atau kerja dari rumah. Dengan menjalankan work from home ini dapat mengurangi untuk kontak langsung dengan orang lain sehingga dapat meminimalisir penularan COVID-19. Selanjutnya poin yang ketiga individu akan dijelaskan oleh Vivi Paragita Lasati. Yang ketiga itu upaya individu. Yang pertama itu membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan. Dalam mencari kerja, seseorang itu harus membekali diri dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang disyaratkan oleh perusahaan secara umum, seperti keterampilan komputer, bahasa Inggris, dan keahlian khusus sesuai pekerjaan yang ditawarkan. Yang kedua itu ada disiplin dan bekerja keras. Jika individu ini belum memiliki dan tidak ingin bekerja pada suatu perusahaan, tanamkanlah jiwa wirausaha seperti gigih, ulet, dan kreatif agar bisa menciptakan peluang pekerjaan sendiri. Selanjutnya itu ada tetapkan tujuan yang jelas. Bekerja di sebuah organisasi ini membutuhkan harapan dan target yang jelas supaya seseorang bisa mempunyai tenaga kerja yang produktif. Setiap pekerjaan itu harus ada tenggang waktu, alur tanggung jawab, dan tujuan yang jelas. Tidak masalah jika punya target pencapaian yang tinggi selama dilakukan bersama dengan tim yang solid dan selalu mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan. Selanjutnya itu ada minimalisir gangguan dan fokus. Hindari hal-hal yang berpotensi mengganggu pekerjaan. Hal ini bisa membantu tenaga kerja untuk selalu fokus dalam pekerjaan. Beberapa hal untuk menghindari gangguan ini seperti atur waktu kerja, waktu istirahat yang sesuai, perencanaan pekerjaan, dan prioritaskan pekerjaan yang paling penting dan dekat dengan tenggang waktu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fatimah Ananda. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Vivi nih, sebagian dari cara meningkatkan kualitas tenaga kerja secara individu. Yang berikutnya yang menanamkan jiwa wirausahaan. Bekerja bukan hanya berarti bergabung dengan suatu instansi atau perusahaan. Bila belum atau tidak bekerja pada instansi atau perusahaan, seseorang bisa bekerja secara mandiri dengan berwirausaha seperti beternak ayam, budidaya anggrek, atau berdagang. Setiap individu ini harus bisa mengembangkan kemampuan atau bakatnya
banyak dari orang itu meninggalkan pekerjaan yang mereka lakukan tapi belum selesai. Nah, itu justru malah menambah beban kita untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Contoh nih, kita mendapat sebuah pekerjaan, kita baru menyelesaikan setengahnya, lalu kita menundanya untuk mengerjakannya besok atau 2 jam berikutnya. Tapi sebelum kita mengerjakan itu, kita ditambahkan lagi oleh pekerjaan yang baru, justru malah makin menambah beban kita untuk bekerja. Jadi sebaiknya jangan pernah tinggalkan pekerjaan yang belum selesai. Lalu membaca hal baru setiap hari. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat. Untuk mengetahui setiap perubahan pekerjaan, disarankan untuk rajin membaca portal berita yang berkaitan dengan bidang pekerjaannya. Yang selanjutnya, kenali kelemahan pada diri sendiri. Tidak ada seorang yang sempurna, bahkan direktur sekalipun masih punya titik kelemahan. Mengetahui titik kelemahan akan membuat pekerja bisa mengevaluasi dan memperbaiki secara terus-menerus. Dan yang terakhir adalah waktu istirahat yang cukup. Setelah bekerja dengan keras, luangkan waktu sejenak untuk istirahat. Bekerja terus-menerus membuat tubuh lelah dan tidak berkonsentrasi. Istirahat yang cukup bisa memperbaikinya. Selanjutnya, dampak menurunnya kualitas tenaga kerja di saat pandemi COVID-19 yang akan dijelaskan oleh Fadil Nafar. Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan pandemi berdampak terhadap kualitas pekerjaan di Indonesia. Ini dilihat dari kondisi indeks kualitas pekerjaan atau IKP yang sebesar 43,78% pada Agustus 2020, turun menjadi 20,7% dari 55,23 pada Agustus 2019. Apabila dibandingkan dengan Februari, terdapat penurunan IKP Indonesia sebesar 20,7% dari 52,79% pada Februari 2020 menjadi 40,54 pada Februari 2021. Namun dalam rentang waktu Agustus 2020 hingga Februari 2021, terdapat perbaikan IKP sebesar 1,7%. Peningkatan ini karena adanya perubahan positif dari program pemulihan ekonomi meskipun angkanya belum setinggi saat sebelum pandemi. Selain itu, ada ketimpangan capaian IKP. Indeks tertinggi berasal dari ibu kota, yaitu mencapai angka 81,92. Sementara terendah diraih Sulawesi Barat yang hanya memiliki indeks sebesar 2,36. Sebagai informasi, dimensi kualitas pekerjaan menggambarkan pekerjaan yang layak. Salah satu pendekatannya dilihat dari sisi penggunaan waktu bekerja dengan kondisi jam kerja yang tidak berlebih. Selain itu, kualitas pekerjaan dapat dilihat dari status pekerjaan apakah formal atau informal. Pekerja informal cenderung memiliki upah yang relatif kecil, terbilang rendah dan tidak memiliki jaminan sosial. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum.